Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Pertama, salam ta'zim atas nama pribadi saya tujukan kepada Ketua Musyawarah Al-Mukhlisin dan kepada guru kita Ustaz Haji Tajul Asfiya beserta putra beliau, dan kepada para guru sekalian, kepada orang tua-tua kita, hadirin hadirat sekalian berbahagia. Berbicara soal maulid, sebagaimana apa yang telah dijelaskan dalam kitab Muhammad Rasulullah, kitab namanya, yang disusun oleh Asy-Syarif Ridha. Beliau mengatakan wa awwalu man ahdathahu, pertama baru ada maulid ba'dal quruni tsalatsa, setelah 300 tahun Rasulullah wafat. 300 tahun Rasulullah wafat. Wa awwalu man ahdathahu, jadi pertama orang yang mengadakan peringatan maulid Nabi minal muluk, raja. Siapa namanya? Al-Malik Muzaffar Abu Sa'id Sahibul Irbil, dari Irbil, Irak Utara. Yang pertama Raja Muzaffar Abu Sa'id Sahibul Irbil, penguasa negeri Irbil atau Irbilan di Irak Utara. Yang pertama. Hadirin, tentu kita bertanya, segala persoalan mesti ada asbabnya, sebab-sebabnya. Apa sebab? Kok datang-datang diadakan peringatan maulid menjadi? Sebab yang paling utama bahwa kerajaan yang dipimpin oleh Raja Muzaffar Abu Sa'id sedang menghadapi rongrongan, serangan dari kerajaan Mongolia, yang namanya Raja Mongolia itu Hulagu, jenderal terkenal bengis Genghis Khan. Hulagu rajanya, jenderalnya Genghis Khan. Kebetulan bala tentara raja ini mengalami kelemahan, lemah mental, udah nggak ada nafsu. Bahkan rakyat itu juga begitu. Raja bingung, ya Allah, bagaimana caranya? Akhirnya sholat istikharah, ya Raja, istikharah, mohon petunjuk dari Allah untuk dapat mengatasi persoalan ini. Sahabat
Istikharah pertama, kedua, sampai ketiga baru ada petunjuk. Satu-satunya jalan sebagai way out-nya tak lain adalah adakan peringatan Maulid Nabi. Berikan semangat, daya juang kepada para tentaranya dan kepada rakyatnya dalam Maulid. Hadirin, dalam peringatan Maulid tentu mesti ada yang dibaca. Kalau kita kan sekarang ada syarafal anam, ada berjanji, ada tiba. Kalau kita di Tanah Abang, kalau laki-lakinya berjanji, wanitanya syarafal anam. Atau simtul juror, sekarang yang sekarang oleh Habib Ali Al-Habsyi dari Solo, itu simtul juror. Ada banyak-banyak lagi. Pada saat itu ada namanya, Pak. Bukan tidak ada. Ada kitab Maulid dulu. Akhirnya sang raja kurang seret. Kalau dalam peringatan Maulid, kalau tidak baca riwayat sejarah Nabi, dipanggil seorang penulis besar namanya Al-Kalbi untuk menyusun biografi tentang kehidupan Nabi. Nah, ditulis dah. Setelah selesai, diberi nama At-Tanwir fi Maulidil Basyirin Nadir. Ada namanya At-Tanwir fi Maulidil Basyirin Nadir. Saking girangnya sang raja, penyusunnya Al-Kalbi dikasih hadiah. Oleh raja, dibaca juga. Rakyatnya, para tentaranya diistirahatkan semua di lapangan besar. Ingat saya punya kawan di handphonenya itu ada sedikit itu tentang peringatan Maulid Nabi yang diadakan di Yaman, Sana'a. Masya Allah, semua umat keluar masing-masing di jalan baca sholawat di Sana'a. Bahkan diterima begitu juga. Allah Akbar. Akhirnya hadirin, setelah dibacakan ya semua semangat dan daya juang bala tentaranya meningkat, rakyatnya pun begitu juga. Akhirnya menurut riwayat menang dalam melawan kerajaan Mongolia. Gara-gara Maulid menang perang. Kalau kita berapa kali Maulid, keok terus. Menang. Akhirnya usaha ini, pernyataan ini dilanjutkan oleh keponakannya yang bernama Jenderal Salahuddin Al-Ayyubi. Yang kalau orang barat panggil Sultan Saladin, seenaknya Salahuddin Saladin. Ini pembebas Baitul Maqdis Salahuddin. Kalau pada zaman sahabat pertama Umar bin Khattab, kedua Salahuddin Al-Ayyubi, dan ketiga Muhammad Al-Fatih, pembebas Baitul Maqdis. Sekarang yang jadi siapa sebagai pembebasnya? Hadirin,
diketahui bahwa Baitul Maqdis ini sangat potensial sekali, harus diselamatkan. Ini tempat para anbiya wal mursalin di sini. Sehingga ada isyarat dalam Isra Mi'raj. Kenapa minal masjid ilal masjid? Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa Palestina, dari masjid ke masjid, from mosque to mosque, kata orang Tenerife, dari masjid ke masjid. Menurut seorang penulis terbesar, kalau tidak salah Dr. Atiyah Al-Ibraj, dalam kitabnya Azamatul Rasul mengatakan minal masjid ilal masjid isyaratun ila intiha wilayati Bani Israil alal Qudus. Satu isyarat bahwa Israel sudah tidak berkewajiban bercokol di Baitul Maqdis. Isyaratun ila intiha. Ila intiha apa yang dikatakan tadi, baru zaman wa amalian, zaman awal baru dapat dibebaskan Baitul Maqdis. Itu syarat. Hadirin, alhamdulillah, jadi menurut Jalaluddin Suyuti, apa sih maulid? Inna aslal maulid huwa ijtima'un nas. Asal usulnya maulid kumpulnya orang, kita ini maulid. Kalau nggak kumpul nggak jadi maulid. Huwa ijtima'un nas, kata Suyuti, kata Suyuti, Jalaluddin Suyuti. Inna asal maulid huwa ijtima'un nas. Apalagi tidak hanya sekedar kumpul, tetapi waqira'ah min riwayat, pembacaan riwayat hidup Nabi. Tadi kita baca ada asyakalnya. Tadi asyakalnya berdiri. Hah? Ini ada pertanyaan. Ada pertanyaan. Saya pernah ditanya, Pak Ustadz, saya nanya, bukan nggak percaya, kepengen jelas saja Pak Ustadz. Silakan. Misalnya, kalau di saat orang baca as-Baqarah, kan Nabi hadir. Bisa percaya itu? Nabi hadir. Makanya kalau kita berdiri, masyarakat banyak baca salawat. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, khudh biyadi qallat hilati adrik min adami. Itu baca. Akhirnya hadirin, setelah itu kata dalam diskusi baca Al-Quran dan mengundang para ulama-ulama untuk berbicara fima yata'allaq, apa yang berkaitan dengan soal itu. Maka kita tentang Habib ini, Ustaz ini, segala macam. Setelah itu, ini asal usul maulid ini. Panitia Yumaddu simatun, menyodorin pinggan kebuli. Yang kebuli kan? Ada ya? Ini kitab yang bilang
Kalau ada dicocok. Menyodorkan yuqaddim siwa pinggan. Yakulu pada makan, yashrabun pada minum, dan jangan pulang. Ini pulang tak? Tak. Macam nginap di sini. Pulang. Wala ziyadatalah, enggak ada tambahan lagi. Kalau begitu minal bidah al hasanah, ini bidah hasanah. Enggak ada tambahan lagi. Mau apa bilang dolar? Ini kata Jalaluddin Suyuti dalam kitabnya sudah. Inna akramakum huwa ijmi makna adalah perkumpulan manusia. Hadirin, perlu diketahui bahwa yang paling ideal sekali, yang paling asasi pokok kita mengatakan pikiran maulid tak lain untuk mencontoh lebih-lebih fima yata'allaq bil akhlak. Apa yang berkaitan akhlak? Akhlak. Karena Aisyah ditanya tentang akhlak Nabi, Aisyah jawab, "Ama takrul Quran." Ente berquran enggak? Iya. Kalau ente bacakan itu semua apa yang ada melakukan itu akhlak Nabi. Ama takrul Quran. Iya. Semua apa yang ada di dalam Al-Quran itu adalah akhlak. Innama itu diutamanya maka akhlak. Maaf, lebih-lebih sekarang ini Pak, kita sangat khawatir sekali akhlak. Kayak sudah menunjukkan tidak ada akhlak. Seenaknya Pak, menuduh orang, menyangka orang dan kagak-kagaknya ada akhlak. Sehingga ada seorang orientalis barat yang gitu, orientalis bahasa Arabnya mustashrik, ahli ketimuran. Mustashrik bahasa baratnya orientalis, ahli ketimuran soal Islam. Yang jujur Pak, saya baca dalam kitab Azamatul Rasul Dr. Atiyah Razi, apa katanya? Ketahuilah bahwa saya menaruh antusias sekali kepada agama Muhammad, karena ada di dalam agama Muhammad mengandung daya kekuatan yang sangat menakjubkan. Yang orang orientalis, orang barat yang berislam mengakui. Sehingga dia bilang, I have always the religions of Muhammad in high estimation because of its wonderful fidelity. Lumayan lah. Ini ngikutin aja, colek-colek saya. Jadi wonderful fidelity, daya kekuatan yang sangat menakjubkan. Akhlak bukti di saat orang-orang Quraisy di bawah Abu Sufyan, Abu Sufyan berkumpul di siling Ka'bah. Udah nunduk aja berdiri aja, mau diapain aja udah, pembal aja. Nabi Muhammad
Nabi paranin mereka sambil tangannya dikawal. Ngomong, apa kata Nabi? Ya ma'asyar Quraisy, hei kaumku Quraisy, ma tadhunnuna anni fa'ilun bikum. Muhammad mau tanya, apa kira-kira yang akan dilakukan oleh Muhammad kalian? Ma tadhunnuna anni fa'ilun bikum. Apa kalian sangkaan kalian? Muhammad menang. Mau berbuat apa pun boleh. Kan di bapak itu gak apa. Jawab Abu Sufyan, khairan ya Muhammad. Baik, kami gak ada nyangka apa-apa gitu. Anta ibnu amin karim wa ibnu akhil karim wa ibnu amin karim. Kita masih baraya. Tahu baraya? Nyaman. Katanya, kalau kalian sudah berkata begitu, Muhammad bakal bertindak kepada kalian apa yang pernah dilakukan oleh akhi Yusuf kepada saudara. Nabi Yusuf kan dikhianati, tapi nggak ada balas dendam. Nabi Yusuf jadi raja, berkuasa di Mesir. Terjadi pertikaian zaman sesamaan, tapi Yusuf ahli ekonomi dan ahli pertanian. Dia tahu dia bakal jadi dikumpulin untuk gandum. Akhirnya dia datanglah nganti nih rakyat. Nanti 1, 2, 3 terus minta. Yang terakhir saudaranya yang jahat, yang ceburin di mana? Yang ceburin dia dalam sini. Akhirnya kata Yusuf, akhi sini ikut ke istana. Dia ikut sampai ke istana, ngomong, ente tahu gak siapa anda? Anak Yusuf. Begitu dibilang Yusuf, ya apa? La tasriba alaikum, tidak ada silang sengketa pada hari, tidak ada balas dendam. Yaghfirullahu lakum dzunubakum, aku sudah ampuni, wa huwa arhamur rahimin. Kalau Nabi Yusuf bisa maafkan saudaranya, Muhammad lebih berhak. Wa ana ahaq Yusuf. Akhirnya apa kata Nabi kepada mereka? Pada nundukkan. Mau diapain? Keluarlah kata-kata dan ucapan yang dicatat dengan tinta emas dalam sejarah. Yang ini tidak dapat dimengerti oleh penulis barat orientalis. Pada kata Allah, singkat apa katanya? Izhabu fa antum tulaqa, silakan anda boleh buat, merdeka, tidak ada paksaan. Kalau nanti menggorok-gorok kan bisa aja. Tidak ada, Islam bukan begitu. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmah bagi anda, bukan Indonesia aja, alam semua, bukan bagi orang Arab juga. Gak ada Pak, gak ada Nusantara gak ada, kan gitu. Nggak kan dia lil alamin, alam semesta. Akhirnya hadirin, setelah itu Rasul membebaskan
antumun tulaqa. Kalian merdeka bebas. Gak ada apa-apanya. Kalau kita kan ngajem gak ada. Siapa bilang Islam itu kan ngajem gak ada. Akhirnya turun ayat yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Berbondong-bondong mereka masuk Islam. Dipaksa? Tidak. Diancam? Tidak. Diintimidasi? Tidak. Ikhlasnya coba. Hebatnya saudara. Ini jarang dapat dimengerti oleh penulis para orientalis. Itulah hak. Maka saya punya guru Profesor Raden Abdullah bin Nur Bogor. Saya ngaji dari tahun 55. Maka kalau dibanding sekarang ini usia saya paling tua 86. Udah gak ada bangsanya. 86 lahir tahun 36. Ada apa kata saya Mama Abdullah bin Nur bahwa segala sesuatu apa kalimat tulaqa kan merdeka, tapi kamus al-mujid lain. Tulaqa alladzina yadkhuluna al-islam bil ikrah, orang yang dipaksa masuk Islam. Makhluk yang sekarang Zionis. Dibilang alladzina yadkhuluna al-islam bil ikrah, dengan paksa. Itulah Pak bebas, nggak dipaksa, nggak ada ancaman. Silakan dapat buat masuk. Inilah akhlak. Akhlak yang paling sangat indah sekali. Segala sesuatu apa yang kita peringati tak lain dan tak bukan akhlak. Sedikit ada pertanyaan, Pak Ustaz, kalau setiap orang asalkan Nabi hadir, benar? Nabi hadir, benar? Tapi saya mau tanya, tapi saya percaya kalau dalam satu kampung ada 100 masjid, asalkannya sama, malamnya sama, Nabi ada berapa? Kan sudah kali. Di kampung misalnya, kampung ini yang bikin maulid 100 masjid atau 100 musala, asalkannya sama. Kalau setiap asalkan Nabi hadir, Nabi ada berapa? Lebih mundur, gak saya jawab. Akhirnya tunda, minta di perlain dulu dah. Besok malam, anak jawab. Nanya dulu kita kepada Habib Sanjindan. Tuh, saya punya guru. Tanya, lo ngapain kemari? Ini saya mau tanya masalah begini. Sebelum anak jawab, ente pulang dulu minta sama bapak ini. Apa itu tukang kambing, pak tukang daging, minta paha belakang. Tuh, pulang, Mbak, Habib minta kambing, lokasi. Yang mana? Tuh, paha belakang kau kasih. Oh iya. Nih, alhamdulillah. Taruh di situ. Apa yang misalnya? Begitu. Saya ya memang ragu. Apa? Kalau asalkan Nabi benar. Nah kalau 100 masjid yang bikin waktunya sama, Nabi berapa? Lo bodoh, begitu, koplo, justru saya bodoh, saya datang. Begini, yang tanya, lo ajak
malam terang bulan lu ajak jalan ke Merunda, tempat empang tuh, empang apa? Empang ikan banyak itu, tapi malam terang bulan. Empang kan banyak sana, lebih ratusan. Lu ajak malam terang bulan, bulan ada berapa? Satu, empang 100. Lu lihat ada berapa tuh? Masuk Jakarta kan? Udah baik, tentang ada. Benar juga. Kita lihatnya ada bulan. Sama. Biar 1000 empang. Bulannya apa? Kelihatan semua. Jadi terakhir. Lima habbatir Rasul, tanda kita cinta kepada Nabi, ada tandanya. Al-iktsaru min dzikri, banyak menyebut namanya, banyak baca shalawat. Shalawat jangan putus, di hajat kita lulus. Amal salat yang bagus, masuk surga Firdaus. Kalau Melayu karangan Datuk Kenapa itu Melayu. Akhirnya setelah itu dalam persoalan ini kita tahu bahwa satu-satunya jalan, satu-satunya persoalan apapun kembali kepada akhlak. Innama bu'itu liutammima kembali kepada akhlak, kembali ke akhlak. Lihat Rasulullah, tidak ada dendam, tidak ada ngancam, tidak ada. Misalnya, akhirnya kedua, Rasulullah SAW pernah didatangi Jibril alaihissalam. Nabi lagi sedang duduk. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, inna rabbaka yuqri'uka salam. Muhammad, Tuhanmu kirim salam kepadamu. Kata Jibril, Tuhanmu kirim salam. Ini yang aku bawa di sebelah kananku, malaikat penjaga gunung Uhud di bawah. Dan Nabi kan di Uhud kan dia jenggotin sampai gorgongan darah. Sahabat Jibril. Akhirnya kata penjaga gunung, ya Muhammad, in syi'ta, kalau kau mau, dam tu alimul bar, aku hancurin gunung. Nabi diam. Untung aja benar kalau kau pada suka jatuh, saya hancur dam tu alimul bar. Wa in syi'ta, kalau kau mau, ramaitu bil ahsab, aku akan timpuk semuanya batu. Nabi diam. Ketiga, wa in syi'ta, kasabtu bihimul, aku angkat ini semua. Nabi diam. Akhirnya Nabi jawab dia begini, kan? Atibi, aku datang kepada mereka, tentu ada maksud. La'allahu, barangkali an yakhruja minhum, keluar dari ibu bapaknya seorang anak yaqulu la ilaha illallah. Itu yang aku harapkan. Anak cucunya bukan bapak-bapaknya. Bapak-bapaknya geblok-geblok gak apa-apa. Yang penting ada anaknya yang aku harap pandai mengucapkan la ilaha illallah.
kama sammaka rabbuk Raufur Rahim. Allah engkau Muhammad pantas Allah kasih nama sifat Raufur Rahim. Raufur Rahim kan sifat Allah. Allah berikan kepada Rauf, santun. Maka alhamdulillah. Jadi pada malam ini saya nggak banyak-banyak ya. Nanti yang lanjutkan putra dari Ustaz Tajul atau satunya. Nanti kapan-kapan insya Allah kita akan memang kitab yang saya bawa ini Asyaraful Ma'abad di Ali Muhammad, kemuliaan yang abadi bagi keluarga Muhammad. Asyaraful Ma'abad, kemuliaan yang abadi. Abai, marhaban. Yang kemuliaan abadi. Nabi itu kalau berdoa memintakan doa Allah yadkhulanna fi ahli baiti. Ya Allah, jangan sampai keluargaku masuk api neraka. Allah terima. Jangan sampai. Maka alhamdulillah tuntailah perkataannya dalam kitab hadis Mukhtarul Hadis lil Hashimi, hadis yang ke-44 untuk saya. Ada hadis begini, ahibbul Arab li salatin, cintalah kamu kepada orang Arab karena 3. Anni Arabi, Nabi bilang aku yang orang Arab. Wal Quran Arabi, Al-Quran bahasa Arab. Walau itu ahli jannah fil jannah Arabi, bahasa ahli surga Arab. Ayo maka kita kena 3 ini. Hadirin dari Ta'ala, didikan anak kita di pondok pesantren sekolah supaya mereka mengerti loh Arabnya, bahasa ya, nahawnya, sarafnya, ma'an bayannya, ya mereka belajar supaya mereka mengerti apa sejujurnya Al-Quran. Nah, jadi ini saja yang dapat syukur aku sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. In uridu illa al-islah, nastaghfiru wa atubu billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin jamaah sekalian berbahagia, kami lanjutkan acara berikutnya, yaitu penyampaian tausiah atau mau'izah hasanah hikmah maulid yang disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Muhammad Haqqi An-Naziri. Waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la yusibul khaira illallah. La masyaallah la yusibus su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah ma kana min ni'matin wa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahil qawi sultanuh al-wadih burhanuh al-mabsut fil wujud karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa syarrif wa adhim ala ruh sayyidina Muhammad fil arwah wa ala jasadihi al-ajsad wa ala qabri fil qubur wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Amma ba'd. Hadirin mukarram yang saya hormati dan saya muliakan, yakni guru kita yang tadi telah menyampaikan ilmu kepada kita, dan mukarram Bapak Haji Syukriyaku
Doakan semoga Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan afiatkan beliau, Allah berkahkan di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian sahabat saya muliakan guru kita Kiai Ahmad bin Asbiya qadarallahu fi qaulil hayat. Dan sahabat saya muliakan Ketua DKM Musalla Al-Mukhlisin Ustaz Al-Haji Ahmad Sofyan beserta para panitia dan para jamaah musalla. Semoga Allah panjangkan umurnya, Allah berkahkan kehidupan di dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian sahabat saya muliakan Bapak RW, kemudian sahabat saya muliakan para hadirin, bapak-bapak dan ibu-ibu, pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang penuh berkah ini, malam yang mulia ini, kita bisa sama-sama berkumpul di tempat yang penuh berkah ini dalam rangka memperingati hari lahirnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang demikian itu adalah berkat nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik dan hidayah, sehingga kita bisa hadir berkumpul di malam yang penuh berkah ini. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada kekasih kita afdhalul makhluqat, imamul muttaqin, imamul anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa syafi'ina wa bibina wa lana Muhammadin, serta para keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita yang dimana di dunia ini mengaku sebagai umatnya Sayyidina Muhammad, di akhirat pun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengakui kita sebagai umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, dan kesempatan yang penuh berkah ini, di tahun yang penuh berkah ini, kita masih bisa dikasih kesempatan untuk merayakan maulid hari lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian dimuliakan Allah, apa dalil tentang perintah diadakannya maulid seperti yang telah kita adakan seperti sekarang ini? Sebab zaman sekarang ini apa-apa ditanya dalil, ada aja yang resep tanya-tanya dalil. Apa itu dalil? Bahwa dalil isbatun amri au nafi'u, yakni ada tidaknya suatu perintah itu dengan adanya dalil. Kita mengerjakan maulid, dalilnya apa? Dalil agama, dalil nakliyah apa? Al-Quran dan hadis. Saudara-saudara sekalian dimuliakan Allah, di dalam Al-Quran surah Yunus, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakanlah wahai Muhammad, dengan adanya karunia Allah Subhanahu wa taala, dengan adanya rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka dengan adanya karunia dan rahmat tersebut hendaknya mereka bergembira. Ma huwa fadlillah, ma huwa rahmat. Apa karunia Allah di ayat tersebut yang paling besar? Apa rahmat Allah yang paling besar? Dalam kitab tafsir Jamil Ahkam karangan Al-Imam Al-Qurtubi, wa an Ibnu Abbas wa an Abu Sa'id Al-Khudri wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qal fadlillah al-Qur'an wa rahmatuhu al-Islam. Menurut Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri dari Sayyidina Abu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya karunia Allah yang paling besar adalah Al-Qur'an dan rahmat Allah yang paling besar adalah al-Islam. Tentang ayat tersebut, wa anhuma aidan fadlillah al-Qur'an wa rahmatuhu an ja'alakum min ahli. Kemudian menurut Wa'an Hasan wa Dhahab wa Mujahid wal Qatadah qal fadlillah al-iman wa rahmatuhu al-Qur'an. Menurut Imam Mujahid al-Qatadah, Wa'an Hasan wa Dhahab dan Imam Hasan al-Dhahab, bahwasanya karunia Allah yang paling besar adalah iman dan rahmat Allah yang paling besar adalah Al-Qur'an. Kemudian di dalam kitab Dur wal Mansur, di kitab Tafsir Al-Ma'sur karangan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Nah, kitab Tafsir Al-Ma'sur itu menafsirkan satu ayat Al-Qur'an dengan ayat yang lainnya. Nanti Quran surah Yunus tersebut ditafsirkan dengan ayat yang lain. Wa akhraja Ibnu Manzur wa Ibnu Hatim wa Ibnu Baihaqi wa Ibnu Manzur qal fadluhu al-Islam wa rahmatuhu al-Qur'an. Menurut empat imam tersebut, Imam Baihaqi wa Imam Ibnu Hatim wa Ibnu Manzur, bahwasanya karunia Allah yang paling besar adalah Islam dan rahmat Allah yang paling besar adalah Al-Qur'an. Dibandingkan daripada tadi yang pertama. Kemudian wa akhraja Abu Syekh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qal fadlillah al-ilmi wa rahmatuhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama qala Allah taala fi kitabil karim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi menurut Imam Abu Syekh dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya karunia Allah yang paling besar adalah ilmu dan rahmat Allah yang paling besar adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan adanya karunia Allah, Al-Quran, Islam, ilmu yang paling besar,
Dan juga berkat adanya rahmat Allah yang paling besar, dengan adanya siapa? Lahirnya Nabi kita Muhammad SAW ke dunia ini, maka dengan adanya karunia dan rahmat tersebut hendaknya mereka bergembira. Nah, saudara-saudara sekalian dimuliakan Allah, duduknya kita di tempat yang penuh berkah ini dalam rangka bergembira atas lahirnya Nabi kita Muhammad SAW. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, mengenai perihal masalah Maulid Nabi Muhammad SAW, sering kita dengar bahwasanya Maulid Nabi Muhammad SAW di syahr Rabiul Awal, Amul Fil, pada tahun 12 Rabiul Awal, lahirnya Nabi Muhammad SAW pada tanggal 12 Rabiul Awal, Amul Fil, tahun gajah, lahirnya pada sepertiga malam, sering kita dengar. Nah, saudara-saudara sekalian muliakan, pada kesempatan kali ini sedikit akan disampaikan tentang penciptaan ruh nur Nabi kita Muhammad SAW sejak pertama kali diciptakan. Di dalam hadis, dalam kitab Laqaibul Akhbar, dalam kitab tersebut ada satu hadis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan pohon yang bernama Syajaratul Yakin. Pohon tersebut mempunyai 4 cabang. Allah menciptakan pohon Syajaratul Yakin punya 4 cabang. Kemudian Allah ciptakan tempat wadah untuk menaruh nur Nabi Muhammad SAW yang terbuat dari lu'lu'il abyad, yang terbuat dari mutiara yang berwarna putih dan berbentuk menyerupai daripada burung merak. Dan Allah tempatkan pada pohon Syajaratul Yakin tersebut. Kemudian ketika Allah menciptakan tempat wadah yang dimana terbuat dari mutiara berwarna putih, di mana wadah tersebut untuk meletakkan daripada nur Nabi Muhammad SAW, kemudian diletakkan di dalam Syajaratul Yakin, bentuknya menyerupai daripada burung merak. Kemudian nur Nabi kita Muhammad SAW bertasbih selama 70.000 tahun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan mir'atul hayat, yakni cermin kehidupan. Kemudian setelah itu Allah hadapkan mir'atul hayat tersebut kepada nur Nabi kita Muhammad SAW yang dimana terletak pada wadah yang menyerupai burung merak yang terbuat dari mutiara yang berwarna putih. Kemudian ketika dihadapkan mir'atul hayat tersebut, bentuk yang menyerupai burung merak tersebut, ketika dihadapkan cermin kehidupan itu merasa elok karena rupanya bentuknya yang cantik, yang teramat elok, sehingga malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan berkeringat sebanyak 6 tetes. Maka dari tetes keringat yang pertama Allah menciptakan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dari tetes keringat yang kedua Allah menciptakan Sayyidina Umar bin Khattab. Dari tetes keringat yang ketiga Allah menciptakan Sayyidina Utsman bin Affan. Dari tetes keringat yang keempat Allah menciptakan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dari tetes keringat yang kelima Allah menciptakan bunga mawar. Dari tetes keringat yang keenam Allah Ta'ala menciptakan yaitu padi. Itu jika dikacain ke mir'atul hayat, keluar dari tetes keringat ini jadi yang kali 6 tersebut. Kemudian setelah itu Allah Ta'ala perintah kepada nur tersebut untuk sujud selama 5 kali. Nah, makanya semenjak itu menjadi kewajiban fardu pada kita, yaitu sholat 5 waktu. Kemudian Allah pandang nur Nabi kita Muhammad SAW dengan 1 kali pandangan. Kemudian nur tersebut merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nur tersebut berkeringat sebanyak 7 tetes lagi. Dari tetes keringat yang keluar di hidung, Allah menciptakan seluruh malaikat yang ada di 7 lapis langit. Jadi malaikat itu diciptakan dari keringat yang keluar pada hidung Rasulullah SAW. Kemudian dari keringat yang keluar pada wajah suci beliau, Allah menciptakan matahari, bulan, lauhul mahfuz, kolam, kursi, aras, bintang, dan benda-benda yang ada di langit kecuali bumi. Di matahari dan bulan itu diciptakan daripada nur yang ada pada wajah Rasulullah, sehingga cahayanya pun gak ada. Makanya Rasulullah itu gak punya yang namanya bayangan ketika di dunia. Kenapa? Karena cahaya daripada matahari itu kalah dengan nur Sayyidina Muhammad SAW. Kemudian dari tetes keringat yang keluar pada dada beliau, Allah menciptakan para nabi dan para rasul, para ulama, para sholihin, para syuhada. Itu Allah ciptakan dari tetes keringat yang keluar pada dada mulia Sayyidina Muhammad SAW. Kemudian dari tetes keringat yang keluar pada kedua alis beliau, Allah Ta'ala menciptakan umat Nabi Muhammad, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian dari tetes
keringat yang keluar dari dua telinga Rasulullah, Allah Ta'ala menciptakan kaum Yahudi, Nasrani, Majusi, musyrikin, munafikin, kaum-kaum yang ingkar. Allah ciptakan daripada keringat yang keluar dari dua kuping Rasulullah SAW. Kemudian Allah Ta'ala menciptakan dari tetes keringat yang keluar pada punggung Rasulullah SAW. Allah ciptakan Baitul Ma'mur. Bagaimana saya mencinta dunia, bagaimana saya mau tertarik kepada dunia, bagaimana saya menjatuh hati pada dunia, sementara dunia ini ada lantaran saya. Jadi Rasulullah tak tertarik amal dunia. Kemudian saudara-saudara sekalian muliakan Allah, Allah perintah daripada nur Nabi kita Muhammad SAW untuk memandang kepada kedepannya ada cahaya. Kemudian tersebut memandang ke depan ada nur lagi. Nur tersebut adalah nur daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Allah Ta'ala perintahkan untuk menengok ke belakang ada nur lagi. Nur tersebut merupakan nur daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian diperintahkan untuk menghadap ke kanan ada nur lagi. Nur tersebut merupakan nur daripada Sayyidina Utsman bin Affan. Kemudian diperintahkan untuk menghadap ke kiri lagi ada nur di Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan kemudian Allah Ta'ala baru menciptakan ruh-ruh orang-orang muslim, para ulama, para anbiya, para rasul itu dari dadanya Rasulullah. Setelah ruh Nabi Muhammad diperintahkan untuk menghadap kepada ke depan, ke belakang, ke samping dan ke kanan. Kemudian semua ruh mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan pelita yang terbuat dari batu akik yang berwarna merah. Jadi Allah ciptakan pelita yang terbuat dari batu akik yang berwarna merah, yang dimana tembus pandang, tembus dilihat dari, kalau melihat dari luar, yang di dalamnya itu tembus pelita tersebut yang terbuat dari batu akik yang berwarna merah. Kemudian Allah ciptakan bentuk, wujud, rupa daripada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Allah taruh ke dalam pelita tersebut dalam keadaan berdiri seperti keadaan orang sholat. Kemudian Allah perintahkan para nabi dan para rasul untuk bertawaf, untuk mengelilingi, berputar sambil bertasbih dan bertahlil selama 1000 tahun lamanya. Kemudian setelah itu, setelah 1000 tahun muter, Allah perintah pada para nabi, para rasul. Kemudian baru ini yang lain-lain, seluruh manusia itu diperintah, seluruh manusia diperintah untuk memandang daripada pelita tersebut yang di dalamnya ada daripada bentuk wujud Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada wujud kita Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tala'al badru 'alaina min saniyatil Al-Habib Abdullah bin Ja'far bin Umar bin Ja'far As-Salam. Ahlan wa sahlan kepada guru kita Al-Habib Abdullah bin Ja'far As-Salam. Semoga Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan dan afiatkan beliau, dan Allah jaga, Allah melindungi beliau daripada orang-orang yang zalim. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian dimuliakan Allah. Tadi kemudian daripada kita Dawatul Ahbar, kemudian perintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyuruh daripada ruh ini untuk memandang daripada bentuk rupa Sayyidina Muhammad ketika di dunia, ketika dalam pelita tersebut, yang mana bentuknya seperti bentuk yang diciptakan ketika di dunia. Kemudian berbagai macam fokus pandangan tersebut. Barang siapa yang memandang daripada kepala mulia Rasulullah SAW, maka Allah jadikan ketika di dunia itu menjadi seorang khalifah atau pemimpin atau sultan. Barang siapa yang memandang daripada dahi Rasulullah, maka Allah jadikan orang tersebut akan menjadi amir yang adil, pemimpin yang adil. Barang siapa ketika memandang tersebut, orang tersebut memandang daripada kedua mata Rasulullah yang mulia, maka orang tersebut akan menjadi penghafal Al-Quran. Barang siapa yang memandang daripada hidung mulia Rasulullah, maka orang tersebut akan menjadi dokter, hakim atau ahli dalam bidang wangi. Barang siapa yang memandang kedua bibir Rasulullah, maka orang tersebut akan menjadi wazir, akan menjadi perdana menteri. Barang siapa yang memandang kedua bibir Rasulullah, orang tersebut akan menjadi orang yang cerdas,
dan orang yang suka berbuat kebajikan. Barang siapa yang memandang kedua telinga mulia Rasulullah, maka orang tersebut akan menjadi orang yang tajam pendengarannya dan suka mendengarkan daripada nasihat. Barang siapa yang memandang kepada lehernya Rasulullah, maka orang tersebut akan menjadi pedagang dan pebisnis. Barang siapa yang memandang daripada mulut Rasulullah, maka orang tersebut akan menjadi orang yang elok rupanya dan tampan ketika di dunia. Ini masih banyak lagi kalau diceritakan itu, sampai kedua kaki Rasulullah itu kalau diceritakan itu masih banyak tentang kemuliaan-kemuliaan tersebut. Nah, saudara-saudara sekalian muliakan Allah, nanti insya Allah di lain waktu kita akan bahas yang demikian itu tentang kemuliaan daripada penciptaan nur Nabi kita Muhammad SAW. Saudara-saudara sekalian muliakan Allah, penutup di dalam hadis Rasulullah SAW, qala Rasulullah SAW, hum itrati wa khuliqu min tinati fawailun lil mukadzibina bi fadlihim man ahabbahu Allah man abghadahu Allah. Mereka keturunan Rasulullah adalah itrohku, diciptakan dari tanahku. Fawailun lil mukadzibina bi fadlihim, maka celakalah bagi orang-orang yang mendustakan keutamaan mereka. Celakalah bagi orang-orang yang membenci kepada para habaib. Man ahabbahu Allah, barang siapa yang cinta kepada mereka, Allah pun bakal cinta kepada kita. Barang siapa yang membenci ahlul bait, maka Allah pun bakal membenci orang tersebut. Di lain hadis qala Rasulullah SAW, man mata ala hubbi ali Muhammad mata kafiran. Barang siapa yang mati dalam keadaan membenci anak cucu Rasulullah, maka orang tersebut mati dalam keadaan kafir. Man mata ala hubbi ali Muhammad, itu jaa yaumul qiyamah aisyun bi rahmat maktuban aisyun bi rahmatillah. Ente meninggal benci keturunan Rasulullah, benci para habaib, maka ketika dibangkitkan itu tertulis di jalan kita aisyun bi rahmatillah, terputus daripada rahmat Allah. Saudara-saudara sekalian dimuliakan Allah, alhamdulillah guru kita Al-Habib Abdullah bin Ja'far As-Sagaf telah datang. Setelah ini sama-sama kita mendengarkan daripada nasihat beliau, juga kita mendengarkan untayan-untayan mutiara dari beliau. Semoga kita semua ini istiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu cinta kepada ahlul bait Nabi. Semoga kita istiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mengikuti segala syariat dan sunnah-sunnahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Fa'na bi barakatihim. Amin. Husna hurmatihim. Amin. Fi tariqatihim. Wa mu'adatan min al-fitani. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Muhammad wa ali nabiyina Muhammad. Allahumma ijma'na fil jannah bihabibina Muhammad wa ali habibina Muhammad wa ashabi habibina Muhammad wa atba'i habibina Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahil alamin. Mungkin saya yang bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku khair, terima kasih kepada Guru Ustaz Muhammad Hakim Zaan Ali. Semoga menjadi pelajar bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja kami berikan kepada guru kita Al-Habib Habibana Abdullah bin Ja'far bin Umar bin Ja'far As-Sadaq mata'al kulli hayati. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi ala qadri wa miqdaril azim. Amma ba'd. Ya ayyuhal muslimun, usikum bi nafsi taqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita.
Salawat serta salam Allah curahkan, kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para asatidzah, para ustaz, para kiai yang al-fakir tidak sebutkan satu persatu, tidak mengurangi cinta dan hormat saya. Kita doakan guru-guru kita panjang umur, sehat walafiat, diluaskan rezekinya, dikabulkan hajatnya, amin ya rabbal. Jamaah majlis atau musalla al-mukhlisin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ada ibu-ibunya Pak? Aduh, kenapa dibawa ibu? Jadi tidak bisa berbicara dengan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saya doakan semua bapak-bapak, ibu-ibu semuanya panjang umur, sehat walafiat, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita merayakan peringatan Maulid Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kalau kita memperingati Maulid, kita harus bergembira, tidak boleh bersedih. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, dengan keutamaan Allah dan rahmat Allah maka bergembiralah. Keutamaan Allah yang luar biasa adalah Nabi Muhammad. Rahmat Allah yang besar adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi kita harus bergembira. Fabidzalika falyafrahu, bergembira, girang, senang. Momentumnya bulan Maulid harus bergembira. Apalagi bikin acara seperti ini harus bergembira. Dengan kita duduk di musala, majelis ta'lim, dengarkan ceramah, membaca sholawat, membaca rawi, ini adalah salah satu kegembiraan kita dengan lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kirang aja nggak ada ruginya, bahkan untung. Gembira dengan lahirnya Nabi, untung. Jangankan kita umatnya Rasul, setiap hari didoain sama Nabi. Musuhnya Nabi, Abu Lahab, pamannya sendiri yang tidak suka dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi karena paman ketika lahir anak daripada saudaranya Abdullah, ada yang nyampein bahwa ponakannya lahir laki-laki, gembira dia, doiran dia, saking girangnya dia kasih uang orang yang nyampaikan, ini uang buat kamu. Yang nyampainya budaknya dia, langsung dibebasin. Sudah, kamu tidak bebas lagi, sudah merdeka kamu, karena kasih kabar gembira buat saya dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Waktu itu masih kecil, ponakannya tidak disia-siakan oleh Allah. Allah kasih keringanan ya untuk Abu Lahab setiap hari Senin karena kelahiran Nabi Muhammad SAW. Keluar dari jemarinya air untuk meringankan daripada siksaan. Shallu ala Muhammad. Jadi nggak ada ruginya orang, girang nggak ada rugi. Apalagi kita keluarkan harta kita, keluarkan waktu kita, keluarkan pikiran kita untuk memuliakan Sayyidina Muhammad. Kalau antum baca di dalam kitab Maulid, ada itu satu keluarga di kota Mesir. Satu keluarga ini tetangga dengan orang Muslim yang
dia ini suami istri non muslim bahkan Yahudi. Si muslim ini setiap malam Jumat suka baca maulid, suka baca rawih kayak kita, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Kedengeran karena tetangga kedengeran. Tiap malam Jumat dengerin selawat tuh tetangganya. Karena memang selawat itu adem. Siapa aja yang dengar pasti enak. Orang-orang non muslim aja kalau dengerin selawat denger. Nah tetangga itu karena setiap malam Jumat dengerin, akhirnya itu sudah nggak terlalu pusing. Satu waktu dia bikin acara besar tentang di muslim ini karena masuk bulan Maulid. Acaranya besar-besaran, sudah banyak dekor. Acara orang undang orang. Tetangganya tanya, ada apa ini? Ada apa ini? Oh ternyata dikasih tahu sama tetangganya, ini insya Allah ntar malam ada acara besar-besaran karena kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Benar terjadi. Sahabat semua orang datang banyak, semua baca maulid. Tapi anehnya tetangganya ini ternyata mimpi. Yang mimpi ini istrinya. Dia mimpi apa yang terjadi di tetangganya terjadi kembali di mimpinya. Dia mimpi tetangganya ini bikin acara besar, orang semua datang. Tapi di dalam mimpinya ada satu orang yang mukanya bercahaya, luar biasa bercahaya. Di dalam mimpinya dia datangin rumah tetangganya, nanya. Dia bilang dia tahu setiap malam Jumat suka bikin acara, bahkan tidak lama kemarin itu tetangga saya bikin acara, katanya mau bikin kelahiran nabinya. Tapi kali ini ada satu orang yang mukanya ganteng sekali, cahaya, bahkan disekelilingi oleh orang-orang yang luar biasa. Saya boleh tahu itu siapa? Itu Nabi Muhammad SAW. Dan mimpi ini Yahudi ini mimpi Rasulullah. Itu Nabi Muhammad SAW. Dia tanya lagi, kira-kira kalau saya bertanya kepada nabinya boleh atau tidak? Oh, boleh, silakan. Ditanya, wahai Muhammad, saya ingin bertanya kepada engkau. Kau lihat ada tamu yang ingin bertanya dalam mimpi ini. Nabi Muhammad langsung berdiri, akan bertegas, mau bertanya apa? Bertanya. Sebelum bertanya, orang ini bilang, saya merasa sungguh dihargai oleh engkau. Kenapa? Karena saya ini bukan mengikut agama yang engkau bawa, tetapi engkau mau menjawab pertanyaan saya. Kata Rasulullah di dalam mimpinya, saya tidak akan menjawab pertanyaan engkau kecuali saya sudah diberitahu oleh Allah, engkau akan ikut masuk. Mendengar itu menangis dan bersyahadat kepada Rasulullah SAW di dalam mimpi. Dia ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebab orang kalau sudah lihat Nabi itu sudah jatuh cinta. Wajahnya cantik, tingginya sedang, mulutnya manis, dipandang orang. Ya Rasulullah, salamun alaika wa fi asyari wa
langsung bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan dia tahu lagi ini, dan dia bilang kepada Rasulullah, nanti ketika saya bangun tidur, saya akan mengumumkan keislaman saya. Bahkan saya akan bikin acara sebagaimana tetangga saya bikin acara. Saya akan undang. Mendengar itu terbangun dia. Ketika dia terbangun, suaminya masih tidur, masih malam. Tapi dia merasa dia sudah masuk Islam dengan mimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia kebingungan. Bagaimana ini? Kalau saya ngomong sama suami saya, pasti suami saya akan marah. Kebingungan. Ngomong apa jangan. Kebingungan dia ketiduran lagi. Ketiduran. Akhirnya pagi-pagi pas dia bangun, dia lihat suaminya sudah tidak ada. Maksudnya dia mau izin, dia mau umumin, mau tahu kalau dia sudah masuk Islam. Kemudian dia kaget, dia lihat rumahnya sudah bersih, bahkan sudah ada dekor-dekoran, dan dihias rapi bagus. Dia tanya suaminya, ada di depan. Suamiku ada acara apa ini? Mau ada acara apa? Mau ada pesta? Tidak mau ada pesta. Mau ada apa? Ini acara tasyakuran. Sebelum saya membicarakan tentang Ali, saya bicarakan dulu yang tadi dulunya. Kata dulunya, kalau ente mau mimpi Rasulullah, ente makan ikan asin. Ikan asin. Apa hubungannya Rasulullah dengan ikan asin? Makan ikan asin biar banyak, habis makan ikan asin biar banyak, ente tidur jangan minum. Aus sebenarnya, aus. Tidur dalam keadaan aus. Tidur dalam keadaan aus. Mimpi Rasulullah nggak ada. Mimpinya apa? Minum. Benar? Dia bilang datang kepada gurunya, ya guru, saya nggak mimpi Rasulullah, apa yang kau mimpi? Kata dia. Saya mimpi minum berember-ember. Ketika engkau tidur, apa yang kau inginkan? Ya karena saya kehausan dan tidak boleh minum oleh engkau, saya pengen minum. Ya, mau tidur tuh pengen minum. Mau tidur tuh pengen minum. Jadi ketika saya tidur, yang saya mimpikan ya minum. Nah, itulah. Bagaimana caranya supaya engkau tidur itu pengen ketemu dengan Rasulullah sebagaimana engkau pengen minum itu. Jangan cuma di mulut doang, pengen Rasulullah pengen. Nah, tapi ketika tidur yang dipikirin duit, yang dipikirin utang. Ya udah, dibayar utang itu. Tidur nggak kencing, nggak kencing itu. Betul. Jadi kalau mau mimpi Rasulullah, yang pertama, berbanyak salawat kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, mengikuti ajarannya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, selalu berdoa kepada Allah, Allahumma syarifna bi ruqyati sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Asy-Syaqi baqi, yang memberi mimpi masih ada Allah, jadi tidak ada yang mustahil, bisa semua. Hingga kembali kepada diri kita, mau atau tidak. Maunya kita harus dipertanyakan, betul-betul mau apa cuma ngomong doang? Nah, berbeda tadi dengan orang yang pengen mimpi Rasulullah minum makan ikan asin nggak minum, dia benar-benar pengen minum, maka mimpi lah minum. Begitu juga orang Yahudi yang di sampingnya selalu membaca maulid dan dia nggak kesel hatinya, terbuka hatinya. Datanglah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi membicara tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini luar biasa luas. Yafna zaman wa fihi ma lam yusaf. Ya, saya akan bahas. Kalau bapak-bapak masih ada. Hah? Jadi
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini yang tadi Ustaz sudah jelaskan bahwa sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang Allah ciptakan sebelum sesuatu terjadi? Maka Rasulullah menjawab, wahai Jabir, sesungguhnya Allah menciptakan sesuatu adalah cahaya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan cahaya itu diciptakan oleh Allah? Dalam kitab diterangkan bahwa diciptakannya itu cahaya 2 juta tahun sebelum sesuatu terjadi. 2 juta tahun sebelum sesuatu terjadi sudah diciptakan dulu cahaya itu. Dari cahaya itu selama 2 juta baru diciptakan yang lain. 2 juta tahun. 1 hari di sana 1000 tahun di sini. Berarti kalau di 2022 ya baru 2 hari. Kalau 2 juta tahun, wah nggak tahu berapa lama. Luar biasa. Mulianya Nabi Muhammad. Jadi memang Nabi Muhammad itu Nabi akhir zaman. Tapi hakikatnya beliau adalah awalul awalin, pertama yang Allah ciptakan. 2 juta tahun sebelum sesuatu terjadi. Berkaitan dengan apa yang pernah ditanyakan oleh Rasulullah kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, kamu umurka? Berapa umurmu? Malaikat Jibril diam dan bilang saya tidak tahu. Akan tetapi saya pernah melihat cahaya yang indah sekali, yang indah dan adem di hati. Cahaya itu munculnya 70.000 tahun satu kali, dan saya melihat sebanyak 70.000 kali. Beberapa tahun berarti umur Nabi apa malaikat Jibril tidak banyak. Kemudian Rasulullah bertanya, tahukah anda cahaya apa yang kau lihat wahai Jibril? Tidak ya Rasulullah, itu adalah cahaya nur kekasih Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Muhammad. Mulia Nabi Muhammad. Bangga jadi wajah Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Nah, ketika Nabi Adam itu diciptakan, kenapa mereka harus takzim kepada Nabi Adam? Karena di surganya Nabi Adam sudah ada cahaya Nabi Muhammad. Hai Adam, kamu diciptakan dari tanah. Para malaikat sujud takzim kepada Adam. Malaikat sedikit bertanya, protes, bertanya, karena malaikat nggak protes. Malaikat itu dulu menjalankan perintah Allah. Malaikat bertanya, ya Allah, apa iya Engkau ciptakan lagi makhluk setelah yang sudah bertumpah darah di muka bumi? Jadi sebelum manusia itu sudah ada makhluk di muka bumi ini. Siapa itu? Iblis. Syaitan. Dia berantem. Makanya kalau suka berantem nih di muka bumi ini kayak iblis namanya. Kerjaan berantem mulu. Hati-hati. Karena kerjaan iblis itu dulu berantem, bertumpah darah, siput dima. Ya Allah, mau cipta lagi. Ana lebih tahu dari ente. Saja gitu. Udah, takzim sujud aja sujud. Nah, ulama sepakat kenapa disuruh sujud oleh Allah? Salah satunya adalah ada nur Nabi Muhammad SAW di surganya Adam alaihi salam. Kamu iblis sujud. Iblis yang namanya iblis adalah asal iblis. Sebenarnya iblis dulu itu taat kepada Allah, bahkan pinter dia, bahkan ibadahnya kuat. Karena dia pinter, karena ibadahnya kuat, karena dia ciptakan dari api, timbullah rasa sombong yang tidak boleh ada di makhluk Allah. Ya iblis, kamu harus taklim kepada Adam.
Yang hakikatnya adalah cahaya kekasih Allah. Cahaya kekasih Allah. Kata iblis apa? Tunggu dulu. Dia kau ciptakan dari tanah, aku dari api. Aku lebih mulia, tidak mungkin aku tunduk kepada aku. Allah murka. Kamu dilaknat. Mendengar murka Allah, iblis bilang, kalau begitu panjangin umur sampai akhir zaman. Dipanjangkan umur kau beserta semua jajaran keluargamu sampai akhir zaman. Dari situ baru iblis berikrar, biizzatika wa jalalika, dengan kemuliaanmu ya Allah, diakui ini kemuliaan Allah, diakui ini. Allah itu mulia. Kadang-kadang manusia lebih dari iblis. Iblis juga takut. Ini iblis apa manusia? Kata iblis begitu. Berani ya Allah Ta'ala. Ada sekali manusia yang berani banget. Nggak ngakuin tuh keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis masih ngakuin biizzatika wa jalalika. Ini ada saya akan ganggu anak cucu Adam ya Allah sampai titik dalam penghabisan. Nah, ini iblis pun menggoda kita. Musuh yang nyata kita manusia adalah siapa? Iblis. Iblis itu licik. Orang alim diganggu oleh iblis. Walaupun susah. Orang alim dengan orang tidak alim berbeda. Asyaddu ala syaitan min alfi abidi. Orang alim itu susah sekali diganggunya. Bagaikan 100 setan mengganggu 100 orang ahli ibadah dengan orang alim. Satu orang alim membandingkan 100. Zaman Tuan Syekh Abdul Qadir dia lagi di majelis taklimnya, dia lihat ada orang alim lagi tidur, ada orang ahli ibadah yang tidak tinggal waktu ibadah. Tapi iblis ganggunya yang lagi tidur. Terus lagi tanya sama Syekh, kita kenapa ganggunya yang lagi tidur? Bukan yang lagi sholat. Kata iblis, yang lagi sholat nggak tahu ilmu, biarin aja dia tunggang-tunggi nggak diterima Allah Ta'ala. Yang ini dia tahu ilmu nih, kalau dia bangun, nah dia sholat 2 rakaat diterima. Saya nggak suka itu. Jadi bagaimana caranya ini seorang alim ini dia tidur 14. Nah, alim kadang-kadang seperti itu. Iblis pintar. Ada juga cerita dalam zaman Syekh Abdul Qadir Jailani, ada kakek-kakek mau ke musola. Ya, musola muslim misalnya, dari rumahnya. Dia berangkat di jalan jatuh, kaki-kaki jatuh, baik lagi, ganti lagi kokok. Yang kedua kena pleset lagi, jatuh lagi, ganti kain. Yang ketiga mau jatuh lagi dibantu sama anak muda. Anak muda terima kasih banyak, diantarin sampai ke musola. Mau masuk musola, anak muda ditarik ayo masuk, enggak, saya nggak masuk. Kenapa kalau masuk? Saya iblis. Nah, kok iblis bantuin saya? Iya. Kenapa kau bantuin saya? Yang pertama, saya mau kasih tahu kepada kakek, saya ini iblis. Kakek jatuh yang pertama, dari awal sampai akhir sampai sekarang dosanya diampuni sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jatuh yang kedua, keluarga kakek semuanya diampuni sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kakek jatuh lagi yang ketiga, ini seluruh kampung semuanya diampuni. Saya kesel, saya nggak mau itu. Iblis tuh, saya nggak mau itu. Saya capek udah godain mama, saya godain biar pada hasut, ngomongin orang, biar kurang ajar sama suami. Saya udah godain anak mudanya biar pada narkoba. Kakek cuma jatuh doang, teblok, diampuni dosanya, nggak bisa. Saya bantu aja, licik gitu. Nggak mau kita masuk surga, nggak mau. Ini kayak gini nih, ini susah. Pahalanya besar, iblis kesel. Benar. Pahalanya besar, iblis kesel. Makanya alhamdulillah kita bisa hadir. Ya, kembali lagi kepada pembahasan saya. Itu yang namanya iblis. Dia tidak mau. Kenapa nggak maunya? Karena dia sombong. Iblis pernah tobat gak? Pernah. Pernah mau tobat iblis. Di zaman Nabi Musa, bilang kepada Nabi Musa, ya Musa,
Kamu kan sering ngobrol sama Allah, kalimullah. Bilangin dah, saya mau coba, capek saya begitu. Iblis aja capek udah. Masa orang sekarang ikutin iblis? Mungkin kamu udah kebanyakan diambil alih kali sama orang kerjaannya dia. Dia nggak udah pensiun, udah iblis kan udah pensiun udah. Mau diambil alih semua sama dia. Emang dasar manusia udah kayak iblis. Kenapa kau mau tobat? Saya mau tobat aja deh. Bilang mau ya udah. Nabi Musa bilang iblis mau tobat. Saya bilang kata Allah Taala boleh tobat, syaratnya satu. Nabi Adam loh di kuburannya takzim, sujud. Diterima tobatnya Nabi. Datang kepada iblis, kamu bisa nih diterima tobatnya. Satu, suruh sujud di makam Nabi Adam. Oh, sombong lagi dia. Masih hidup saya nggak mau, apalagi udah mati. Emang dasar iblis begitu. Sombong dia. Itu dia. Makanya, nah ketika zamannya Nabi Muhammad SAW lahir, ya, setelah itu pindah dari cahaya itu, sebelum diciptakan Nabi Adam kan diciptakan langit, bintang. Kenapa ini Allah ciptakan? Sebenarnya maksudnya satu, Nabi Muhammad al-kaunu isyaratan wa antal maksud dalam kita maulid. Alam semesta ini semuanya syarat doang. Yang dimaksudkan oleh Allah itu Nabi Muhammad. Kan Rasulullah sering kita baca ya arusal khalfi khair, bagaikan pengantin. Kok pengantin? Pengantin itu kalau belum datang itu semua sudah disiapin dulu dekorannya, ya nggak? Tidurnya itu disiapin dulu, semua digerapin dulu, baru pengantinnya datang. Ini dunia ini Allah ciptain dulu, ciptain dunia, ciptain langit, ciptain semua sesuatu. Ini semuanya syarat aja. Yang Allah pengen adalah wah itu udah masuk. Ini tanda nih jangan lama jam 10 lewat gitu ya. Masih kuat tadi? Sampai jam 12 kuat? Saya dulu saya. Jadi iblis apa namanya itu apa? Nabi Muhammad SAW sudah disiapkan sebelum beliau lahir, sudah disiapkan. Nah, Allah siapkan apa semua langit dan bumi karena Nabi kan dilahirkan. Sallallahu alaihi Muhammad. Ini semuanya Allah siapkan untuk baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Dan alhamdulillahnya kita jadi umatnya Nabi. Kita ini bersyukur. Jadi umatnya Nabi. Makanya kalau ditanya, Beb, kenapa bikin maulid? Simpel aja jawabannya. Satu, saya bersyukur kepada Allah. Dua, saya terima kasih sama Nabi Muhammad. Sudah selesai. Masa nggak boleh bersyukur sama Allah? Masa nggak boleh terima kasih sama Nabi Muhammad? Bersyukur atas apa? Saya dijadikan umat Nabi Muhammad. Bisa saja kita dijadikan umatnya Nabi Nuh yang membangkang nabinya. Betul tidak? Bisa saja kita jadikan umat Nabi Lut yang jeruk ketemu jeruk dia pengen disangkut. Bisa saja, bisa nggak? Bisa, Allah Ta'ala ciptakan itu. Tapi alhamdulillah kita diciptakan jadi umatnya Nabi Muhammad. Jadi orang Cinere, alhamdulillah umatnya Nabi Muhammad. Ini rezeki. Nabi Musa aja minta. Nabi Musa minta jadi umatnya Nabi Muhammad. Nabi Musa lihat di surga. Oh, keutamaan umat Nabi Muhammad banyak sekali. Ya Allah, ini umatnya siapa ya? Ngiri Nabi Musa. Kenapa ya Musa? Anak buah katanya. Gitu. Apa yang dilihat sama Nabi Musa? Oh, banyak. Ngerjain sesuatu belum ngerjain baru niat udah dapat pahala. Baru niat tadi sore mau ngaji nih, ntar malam di Masjid Al-Mukhlisin ada Abdul Abdullah. Mau datang baru niat itu doang udah dapat satu. Dia datang juga dapat 10. Niat sedekah dapat 1. Dia sedekah juga dapat 10 sampai 700 kali lipat. Baru niat. Mau maksiat udah niat, maksiat belum dicatat. Umat Nabi belum dicatat. Maksiat baru dicatat juga 1. Enak banget ya. Kita Nabi Musa. Syariatnya juga beda. Syariatnya Nabi Musa itu kalau kena najis yang namanya baju
Nggak cukup dihilangin najisnya, digunting bajunya, nggak boleh dipakai lagi. Kalau kena tangannya dipotong. Susah kan? Susah mati Nabi Muhammad. Alhamdulillah kena baju. Nanti sama najis teh kotor lah, ya nggak? Kita mau main teh kotor. Teh kotor kena. Ya udah pakai rinso aja. Walaupun di dalam fikih itu dilihat 3 warna, bau, sama rasa. Nah, cobain dah. Baunya dicium, rasa lu rasain dah. Rasa apa? Teh kotor. Tapi kalau pakai rinso hilang udah. Hilang. Kalau udah baunya udah nggak ada warnanya, jangan coba-coba dirasain. Udah hilang. Boleh lagi dipakai. Alhamdulillah. Itu 10 menit. Umat terdahulu kalau mau tobat nggak langsung diterima. Dia harus kasih persembahan dulu. Taruh di atas mana? Di atas bukit. Kalau yang namanya dapat kena petir baru diterima. Kalau kagak enggak, belum diterima tobatnya. Bahkan kalau dosanya lebih daripada melebihi batas, itu dia harus bunuh diri dulu baru diterima. Nah kita nggak begitu. Alhamdulillah. Karena maksiat, masih maksiat. Tobat diterima tobatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Memang tadinya setahun, tapi Muhammad minta Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sekarang dosa, kita tobat, ya Allah ampunin dosa saya. Belum diterima dulu tuh tobatnya. Tunggu setahun. Kalau nggak dosa lagi baru diterima. Kata Nabi Muhammad, jangan ya Allah. Umat saya ini lemah. Turun dari setahun di sebulan. Jangan, ya Allah. Umat saya ini lemah. Takutnya sebulan itu dia dosa mati, suruh khotimah. Diturun lagi seminggu. Jangan. Takutnya habis oleh karena hari apa nih? Ini malam Rebo. Maksiat sama bulan yang gali. Nanti malam Rebo dia tobat sekarang. Malam tunggu dulu tuh sampai malam Rebo besok. Kalau malam Rebo besok dari sekarang nggak ada maksiat lagi, diterima maksiatnya. Kalau ada maksiat lagi, tunggu lagi nanti maksiat lagi, berdobel tuh maksiatnya. Jangan, ya Allah, takutnya dia mati lantaran itu. Satu hari, jangan. 1 jam, jangan. Itu permintaan Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sampai terakhir apa? Selagi masih ada nyawa di dalam tubuh dan belum itu nyawa berada di tenggorokan, masih bisa diterima oleh Allah Taala. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau sudah di sini sudah diterima. Kenapa? Wa antum hina idzin tanzurun wa idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Karena kalau sudah sampai sini hulqum, kita sudah bisa lihat di mana kita setelah itu. Apa di surga, apa di neraka. Makanya dia ngotot, dia senyum karena dia melihat tempatnya dia setelah dia meninggal. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau ditanya kenapa Nabi Muhammad, kita bersyukur sama Allah kita jadi umat Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Nggak dijadiin umat-umat sembarangan, nggak dijadiin umat Nabi Nuh, nggak dijadiin umat Nabi Nuh, tapi umat Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Yang kedua kita terima kasih sama Nabi Muhammad. Kenapa? Tadi salah satunya karena Nabi Muhammad taubat kita terus dia bahkan ada ayat Al-Quran yang sering kita baca. Ala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Apa itu? Nanti Nabi Muhammad bakal dikasih satu porsi waktu. Nabi Muhammad boleh minta apa aja sampai Nabi Muhammad redho. Kasar katanya begini, saya aus nih, saya pengen minum. Nah, kan saya sekarang minum. Karena ausnya saya nih dikasih tahu kalau minum deh. Kasih lagi sampai saya kenyang. Cukup. Nanti waktu Nabi Muhammad dapat waktu seperti itu. Walau soal yu'ti kalau buka fatarda. Kalau kita dikasih waktu itu kita mau minta apa lagi kita minta ya kan? Kayak ini, kayak apa namanya? Kayak iklan-iklan tuh kalau jin dulu dikasih 3 permintaan. Nah, minta apa 3 loh? Macam-macam yang diminta ya kan? Nabi Muhammad dikasih sampai Nabi Muhammad redho mau minta apa aja boleh.
Idan la arda wahidah min ummati finnar. Ya Allah, kalau begitu aku nggak ridho ada satu umat saya masuk ke dalam neraka. Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih nggak kita sama Nabi Muhammad? Terima kasih. Bersyukur kita kepada Allah. Terima kasih sama Nabi Muhammad. Cukup sudah itu. Kalau ditanya kenapa bikin maulid, saya terima kasih sama Nabi Muhammad. Saya bersyukur kepada Allah. Jangan tanya dalil dah, jangan tanya dalil. Ada dalil banyak, dalilnya banyak. Tapi pertanyaan kalau ada dalilnya itu nggak pantas kayaknya. Gatel kuping kayaknya. Betul apa enggak? Jangankan saya dah, kalau ada anak kecil, anak-anak nih nanya sama mama, nanya sama bapak, sama ibunya, mak, saya mau terima kasih sama mama, sama bapak. Tapi saya mau cari dulu dalilnya ada apa kagak? Wah, kancung gitu. Kalau begitu, ngapain pakai dalil-dalil? Padahal dalilnya banyak apa kagak? Banyak. Tapi pertanyaan anak ini pantas nggak? Ini anak kurang ajar katanya dia. Nah, kita takutnya kita jadi umat kurang ajar. Alhamdulillah kita bikin kayak begini. Ini namanya bikin supaya kira Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru sedikit nih, baru 11. Insya Allah kita ketemu lagi deh ya. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan panjang umur, sehat walafiat, diberkahi dunia akhirat. Bisa mimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rahmatina liman adait, wa'afina liman afait, wa tawallana liman tawallait, wa barik lana fiman a'tait, wa qina birahmatika syarra ma qadait. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah karim. Alhamdulillah. Ya Rahman الحمد يا رب الحمد اللهم لك الفاتحه الشير الفاتحه كرامه الفاتحه للمعجز الحمد لله كاش من يهدي ويرحم يا الله دام البلاء الرحمن دام البلاء الرحيم اللهم بسمك اللهم والكريم والسلام. السلام عليكم ورحمه الله